Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Nabila, jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Konsentrasi Travel 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang Tour Leader Job Desk on Tour. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, sebelum kita membahas Tour Leader bekerja di lapangan, nah, kita harus mengetahui Tour Leader itu apa. Nah, pekerjaan tour leader adalah memimpin rombongan agar perjalanan wisata dapat berlangsung dengan lancar. Nah, ini memang sudah tugas tour leader. Jadi ini sangat-sangat tanggung jawab tour leader agar perjalanan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu ada kode etik tour leader. Nah, seorang tour leader itu juga harus mempunyai kode etik dalam memandu atau memimpin suatu perjalanan tour. Di antaranya itu yaitu menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan negara. Nah, dimaksud dari ini itu kita tuh harus melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi pencemaran nama baik atau segala hal. Kita tuh harus menciptakan penilaian yang sangat baik bagi daerah itu, bagi negara itu, seperti itu ya. Yang kedua yaitu mampu menguasai diri tentang segar, rapi, bersih, serta berpenampilan baik atau simpatik. Nah, pastinya kita sebagai tour leader di lapangan itu kita harus menggunakan pakaian itu yang sangat rapi, yang sangat segar, agar wisatawan itu memandang kita itu, wah, ini tour leadernya sangat segar, sangat tampan misalnya, sangat cantik, sangat rapi. Jadi wisatawan itu sangat nyaman dengan kita, seperti itu. Mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang dimaksud di sini tuh kita tuh harus seperti kita sedikit dalam menjelaskan, kita tuh harus menghibur. Nggak harus sih, cuma dianjurkan kita tuh menjelaskan atau memberi apapun itu jangan terlalu monoton seperti itu ya. Jadi kita tuh harus ada sedikit bercanda atau memberi sedikit pertanyaan tentang objek-objek di tempat tersebut, seperti itu, agar wisatawan itu tidak bosan melihat kita itu hanya ngomong aja, bicara aja gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang baik kepada wisatawan atau tamu yang berkunjung dengan tidak meminta uang tip, menjalankan barang dan tidak meminta konsumsi. Nah, yang dimaksud di sini itu kita kan sudah memiliki gaji pokok, seperti kita bekerja pastinya dari perusahaan. Jadi perusahaan itu pastinya menggaji kita, seperti itu, berapa kali perjalanan atau hitungan per jam atau bagaimana, seperti itu ya. Jadi maksud di sini itu tidak menjajankan barang dan tidak meminta konsumsi. Nah, kita tuh seperti meminta biaya lebih lah dari perjalanan itu. Kita tidak boleh seperti itu karena kita sudah diberikan tanggung jawab yang baik dan dipercaya dengan perusahaan. Jadi kita jangan mensia-siakan perusahaan tersebut dengan hanya meminta uang tip atau uang jajan atau segala macam itu. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi peraturan hukum, adat, dan sistem politik sosial negara asal wisatawan. Nah, ini dimaksud dari kata ini tuh kita harus memahami latar belakang asal-usul wisatawan tersebut. Mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras, dan sistem politik sosial negara asal wisatawan. Nah, yang dimaksud di sini itu kita tuh sebelum misalnya wisatawan ini memiliki kepercayaan ini, wisatawan ini memiliki kepercayaan itu. Nah, di tempat wisata tersebut ada kepercayaan yang lainnya lagi, seperti itu. Jadi mereka itu berdebat, kepercayaan ini tuh seperti ini, kepercayaan itu seperti ini, nah seperti itu, atau adat istiadat itu seperti ini, nah, ras di situ seperti ini. Nah, di situ akan terjadi perbincangan mulut antara mulut. Nah, itu kebanyakan di kaum Hawa. Nah, jadi kita sebagai tour leader sebelum itu terjadi, kita tuh harus sudah terlihat lah ya kan seperti apa orang yang mau beradu mulut. Nah, sebelum itu terjadi, kita terus menghindari jangan sampai itu terjadi. Nah, kita tuh harus melakukan pembicaraan yang lain seperti itu agar wisatawan itu tidak membahas itu lagi, seperti itu.
memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada hal yang belum dapat dijalankan, maka tour leader berusaha mencari keterangan tentang hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. Nah, yang dimaksud kata ini yaitu keterangan apabila ada hal yang belum dapat dijalankan. Oh, seperti ini ya. Kita tuh seperti melakukan perjalanan di hari pertama. Nah, kita pasti manusia tidak luput dari salah ya kan. Jadi lupa apa yang harus kita jalankan pada hari itu, seperti itu. Jadi kita harus melakukan di kesempatan berikutnya seperti di hari kedua misalnya. Selanjutnya, tidak diperkenankan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur pariwisata lainnya. Nah, seperti ini nih, ini yang sangat penting bagi tour leader atau tour guide nih. Kita tuh tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang atau perusahaan orang lain dengan cara membanding-bandingkan. Nah, seorang tour leader tidak diperkenankan untuk menceritakan masalah pribadi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan. Nah, yang dimaksud di sini kita misalnya sedang menyampaikan sesuatu tentang ojek-ojek ini. Nah, lalu kita menceritakan tentang urusan pribadi kita atau masalah pribadi kita. Misalnya saya di sini adalah tidak memiliki orang tua lagi, seperti itu. Nanti pastinya wisatawan itu belas kasihan kepada kita, seperti itu. Nah, di situ kita itu tujuannya membuat mereka tuh bersenang-senang atau berbahagia, bukan malah membelas kasihani kita, seperti itu. Tour leader pada saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali atau menggunakan perusahaannya kembali. Nah, kita pastikan dalam melakukan perpisahan atau saat kita pulang. Nah, di saat itulah kita memberikan kesan-pesan yang sangat agar wisatawan itu tertarik pada kita lagi, seperti itu. Selanjutnya, etika saat memandu antara lain. Yang pertama yaitu bersih, rapi, wangi, dan sopan. Nah, ini memang sudah kewajiban tour leader atau tour guide ya. Bersepatu, sandal trekking, dan atribut lengkap. Nah, ini tuh akan membantu penampilan kita menjadi lebih bagus, seperti itu. Nah, kita misalnya pergi ke mendaki gunung. Nah, mendaki gunung pastinya kita harus menggunakan sepatu yang seperti ini, seperti itu, atributnya harus lengkap, seperti itu. Memakai atribut HPI, slayer, pin, topi. Nah, ini tuh bisa dikatakan tanda pengenal untuk kita, seperti itu. Nah, kadang kan wisatawan itu ramai, jadi wisatawan itu tidak tahu. Nah, dia siapa? Seperti itu kan. Yang mana tadi tour leadernya? Jadi kita harus menggunakan pengenal, seperti kita menggunakan topi itu berwarna apa. Nah, nanti sebelum kita melakukan free program, kita memberitahu, ingat saya menggunakan topi berwarna ini, saya menggunakan pin seperti ini yang bernama ini, dan saya menggunakan name tag ya, seperti itu. Atau saya menggunakan ini ya, saya menggunakan baju berwarna ini ya, seperti itu. Etika ketika kita sedang memandu wisatawan adalah yang pertama yaitu pada saat penjemputan tamu wajib memperkenalkan diri dan teamwork dengan baik. Nah, seperti kita baru pertama ketemu nih sama wisatawan kita, pasti wisatawan itu belum kenal dengan kita, seperti itu ya. Jadi kita harus memperkenalkan diri, itu yang sewajarnya saja lah ya kan, nggak seharusnya semuanya harus kita perkenalkan tentang diri kita, seperti itu. Menguasai salah satu bahasa asing. Nah, ini yang sangat penting karena kita bekerja di lapangan, pasti kita akan bertemu wisatawan yang bermacam-macam suku, seperti itu. Jadi kita harus menguasai salah satu bahasa asing. Yang sering yang mendunia itu adalah bahasa Inggris, nah, seperti itu. Menguasai atau mampu menjelaskan objek yang akan dikunjungi. Nah, kita harus menjelaskan objek yang akan kita kunjungi itu seperti apa nanti, di mana itu, di situ tuh tempatnya seperti apa. Nah, apa aja yang akan dipersiapkan nanti di hari pertama itu, kita akan ngapain aja, seperti itu. Nah, di tempat itu tuh
bagaimana ya, kita harus seperti apa. Nanti di situ kita harus melakukan sesi tanya jawab sebelum kita melakukan perjalanan. Tidak mengkonsumsi alkohol, merokok, dan narkoba saat memandu. Nah, ini sangat-sangatlah menentukan jati diri kita, seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita sedang memandu, kita sedang melakukan pekerjaan, maka kita tidak diperbolehkan melakukan hal yang tidak baik dipandang oleh wisatawan, seperti mengkonsumsi alkohol, seperti itu. Nanti kan kita akan mabuk ya, seperti kita tidak sadarkan diri nanti, sedangkan kita masih memiliki tanggung jawab yang sangat banyak, seperti itu. Mengikuti aturan Taman Nasional dan adat istiadat. Nah, Taman Nasional seperti kita tidak boleh memetik ini, kita tidak boleh memotong itu, kita tidak boleh memberikan ini, kita tidak boleh memberikan itu. Nah, itu kita harus sangat ikuti aturan itu, karena itu akan merusak nama perusahaan kita jika kita melanggar aturan itu. Menjaga nama baik semua pihak. Nah, ini kita bagaimanapun kita harus menjaga mulut kita, menjaga akhlak kita. Nah, itu jika kita tidak menjaga, itu akan merusak nama baik kita sendiri, dan kita tidak boleh merusak nama baik orang lain. Nah, kita akan berbagi tips menjadi tour leader yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menarik penampilannya. Nah, ini sangat penting dong ya. Yang kedua yaitu luas pengetahuannya. Nah, pemandu wisata itu harus berpengetahuan luas, bukan hanya seorang guide yang menjelaskan. Nah, kita tour leader itu harus bisa juga menjelaskan seputar objek wisata yang akan kita kunjungi dan objek wisata yang lainnya juga. Pengalaman atau jam kerja yang lama. Nah, pemandu wisata atau tour leader itu yang memiliki jam kerja lama sudah pasti memiliki wawasan yang sangat luas, yang jauh lebih baik ketimbang junior-junior atau yang baru melakukan pekerjaan itu. Ramah tamah. Nah, ramah tamah ini sangat penting karena itu akan sebagai daya tarik kita ke wisatawan. Nah, setiap tour leader yang ramah tamah itu akan disegani para wisatawan. Yang ketujuh yaitu cekatan. Nah, cekatan itu gesit. Nah, kita tuh harus melakukan apapun itu dengan cepat, daripada kita harus melakukan apapun dengan lamban seperti kura-kura ya, dan pemalas. Nah, yang terakhir yaitu jujur dan tulus. Nah, kedua sifat ini adalah menjadi model yang dasar pemandu kita, karena jujur dan tulus itu dilakukan setiap saat, itu setiap pekerjaan akan terpancar dari aura dari perilaku kita. Nah, di situ akan sangat disukai oleh wisatawan kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu bukan pekerjaan tour leader. Nah, tugas tour leader itu kan sudah dibagi masing-masing. Nah, kalau jika ini itu bukan pekerjaan tour leader. Yang pertama yaitu mengangkat koper. Jika seorang TL menawarkan pertolongan untuk mengangkat koper Anda, itu berarti murni inisiatif dari seorang TL tersebut. Yang kedua yaitu menjaga koper. Nah, menjaga koper peserta itu ketika sarapan atau belanja ke toilet atau apapun itu, barang peserta itu mutlak tanggung jawab peserta. TL hanya mengingatkan agar para peserta selalu menjaga barang-barang bawaannya dengan baik. Jika barang bawaannya hilang, bukan tanggung jawab TL. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk setiap jalan atau lalu lintas di suatu kota lah, seperti itu. Misalnya ada kemacetan, ada kecelakaan, ada kerusakan jalan, dan lain-lain lah ya kan. Menjelaskan dan memaparkan secara detail suatu objek wisata yang dikunjungi. Nah, di sini itu bukan pekerjaan TL, ini murni pekerjaan pemandu wisata atau tour guide. Melayani para peserta dengan berlebihan, misalnya membelikan air mineral, untuk memesan makanan, atau membayar tagihan apapun itu, atau mentraktir makanan apa itu, seperti itu. Itu bukan termasuk agenda di perjalanan, atau bukan termasuk kesepakatan seperti itu ya. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan PPT dari saya. Itu pastinya banyak kekurangan karena manusia itu tidak luput dari salah.
Nah, ini kan mumpung bulan puasa. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.